Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial project by request kita. Salah satu yang paling banyak ditanyakan dan diminta di channel Koper adalah bagaimana cara melakukan setting waktu pada komponen real time clock atau RTC melalui aplikasi Telegram. Di sini akan kita bahas step by step. Penasaran? Tonton terus. Halo Sobat Koper, salah satu yang paling banyak sekali di request oleh teman-teman subscriber channel Koper adalah bagaimana cara melakukan konfigurasi awal untuk jam dan tanggal pada komponen real time clock. Namun, kita nanti akan lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan aplikasi Telegram. Tentunya akan sangat seru. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh Sobat Koper, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kodim Perangkat. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama, langsung saya perkenalkan semua bahan yang akan kita pergunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, di sini saya masih menggunakan node MCU ESP8266, jenisnya node MCU Amica. Kemudian, yang kedua adalah real time clock atau RTC. Real time clock ini nanti yang berfungsi untuk membaca jam dan tanggal yang nantinya akan kita setting melalui aplikasi Telegram. Kemudian yang ketiga adalah breadboard. Kemudian secukupnya kabel jumper. Dan yang terakhir tentunya kabel data. Dan semua bahan maupun komponen yang kita punya ini sudah saya tuliskan lengkap di bagian deskripsi di bawah. Sobat Koper tinggal lihat dan dipersiapkan sebelum mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Baik Sobat Koper, ada 3 langkah yang nanti akan kita lakukan pada tutorial kali ini. Yang pertama nanti kita akan rangkai dulu semua komponen yang kita punya ini. Kemudian yang kedua kita akan membuat program untuk pembacaan jam dan tanggal terlebih dahulu di komponen RTC ini supaya nanti bisa ditampilkan di node MCU kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah setelah jam dan tanggalnya terbaca, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi settingan waktu awal melalui aplikasi Telegram. Baik Sobat Koper, langsung saja kita masuk ke step yang pertama, tahapan yang pertama, yaitu kita rangkai dulu semua bahan kita sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua bahannya sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Langkah berikutnya kita langsung membuat program untuk pembacaan jam dan tanggal dari RTC-nya supaya kita bisa tampilkan nanti di node MCU-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Ikuti terus. Baik Sobat Koper, sebelum kita menggunakan komponen RTC, terlebih dahulu saya mengajak Sobat Koper untuk mendownload library untuk komponen RTC-nya terlebih dahulu. Link untuk download library RTC-nya sudah saya sertakan di bagian deskripsi di bawah. Sobat Koper bisa lihat. Kemudian tinggal di copy dan dipaste di browser Sobat Koper semuanya. Ukurannya kecil saja, hanya 15 KB. Baik, langsung kita download terlebih dahulu. Ini link downloadnya sudah saya copy. Kemudian tinggal kita paste saja di bagian browser kita. Kemudian langsung di enter Sobat Koper. Pastikan komputernya terkoneksi dengan jaringan internet. Nah kemudian nama filenya nanti itu adalah Arduino RTC Library Master. Oke, kalau sudah tampil seperti ini silakan langsung di download saja Sobat Koper. Oke, baik. Kemudian nanti akan tampil, oke, di sini kelihatan ya, ukurannya kecil sekali, 15 KB saja. Kalau sudah pilih save file, kemudian langsung di oke. Baik Sobat Koper, setelah berhasil di download, maka nanti akan terlihat di bagian download sini ya. Jadi Arduino RTC Library Masternya. Nah, kalau sudah berhasil di download, ini langsung kita ekstrak saja. Baik, nanti akan terbentuk foldernya, dan foldernya ini kita masukkan ke dalam folder library aplikasi Arduino IDE kita. Baik, kalau Sobat Koper mungkin sama dengan lokasi library atau folder library di Arduino IDE saya, silahkan diikuti, atau menyesuaikan posisi libraries atau folder libraries Arduino IDE Sobat Koper masing-masing. Oke, nah ini tinggal misalnya kita cut saja. Kemudian kalau punya saya itu adanya di documents, kemudian folder Arduino, kemudian
folder libraries. Nah, kemudian tinggal kita paste di sini Sobat Koper. Oke. Nah, setelah berhasil di paste library RTC-nya, ini bisa kita tutup. Nah, langkah berikutnya ini juga bisa kita tutup. Berikutnya langsung kita buka aplikasi Arduino IDE-nya. Baik Sobat Koper, aplikasi Arduino IDE-nya sudah terbuka. Saya buang dulu bagian program yang tidak kita butuhkan ya. Baik, langkah yang akan kita lakukan sebelum masuk ke program untuk terhubung ke Telegram adalah kita buat dulu bagaimana cara membaca jam dan tanggal dari komponen RTC kita supaya nanti kita tampilkan di serial monitor di aplikasi Arduino IDE melalui node MCU ini ya. Baik Sobat Koper, langkah yang dilakukan ini mungkin saya besarkan dulu sedikit. Oke. Nah, pertama kita include dulu ke bagian atas ya, include library untuk RTC-nya. Nah, library RTC ini langsung saja Sobat Koper include namanya VirtuaBotics RTC.h. Nah, ini library yang tadi kita download dan sudah kita masukkan ke dalam folder library Arduino IDE kita. Nah, selanjutnya kita tentukan atau kita lakukan inisialisasi pin untuk RTC-nya. Oke, kalau Sobat Koper ingat tadi di rangkaian kita ada 5 kabel yang terhubung di node MCU ya, VCC, ground, kemudian pin CLK atau pin clock-nya itu terhubungnya ke pin D1 node MCU kita, kemudian pin DAT untuk datanya itu terhubung ke pin D2. Kemudian yang terakhir adalah pin RST atau resetnya itu terhubung ke pin D4. Nah, kita lakukan inisialisasi pinnya dulu, define. Misalkan saya kasih nama pin untuk pin CLK-nya itu tadi di pin D1. D1 itu kalau kita lihat pin out-nya node MCU Sobat Koper itu tepatnya nilainya adalah 5. Mas ya. Jadi D1 itu adalah nilainya 5. Kalau Sobat Koper ingin tahu bagaimana cara mengetahui pin D1 itu nilainya 5, Sobat Koper nanti bisa lihat, silakan browsing di Google gitu ya, pin out node MCU ESP8266. Nah, di situ nanti akan terlihat bahwa pin D1 itu nilainya adalah GPIO 5. Nah, 5 inilah yang kemudian kita ambil ya, nilai GPIO-nya yang kita masukkan di sini. Oke, Sobat Koper ya, pelan-pelan, step by step. Nah, kemudian yang kedua, define pin DAT. Nah, pin DAT ini tadi di pin D2. D2 itu nilainya 4. Kemudian define pin RST. Nah, pin RST itu nilainya 2 ya. Nah, ini adalah pin D4. Nah, oke. Langkah berikutnya kita buat objek ya, buat objek untuk RTC-nya. Objek ini nanti yang akan mengenali komponen RTC yang kita pergunakan ya. Nah, caranya mudah sekali Sobat Koper, VirtuaBotics RTC. Nah, misalkan saya kasih nama objeknya itu adalah RTC saja ya, RTC. Atau mau pakai nama lain juga boleh, misalkan saya ganti aja deh MyRTC gitu ya. MyRTC kemudian dalam kurung. Nah, hati-hati. Pertama parameternya adalah pin CLK, koma. Yang kedua pin DAT, koma. Yang ketiga pin RST. Awas ya. Jadi parameter ini itu berasal dari inisialisasi pin yang kita buat tadi. Pin CLK, pin DAT, dan pin RST-nya. Oke ya. Nah, baik. Nah, sampai di tahap ini Sobat Koper, kita sudah selesai membuat objek untuk RTC-nya. Jadi nanti MyRTC inilah yang akan kita pergunakan di baris program berikutnya untuk mengenali nanti bahwa yang kita gunakan, pin-pin yang digunakan untuk RTC-nya adalah pin CLK yaitu D1, pin DAT yaitu D2, dan pin RST yaitu D4. Oke ya. Nah, sekarang Sobat Koper, kita langsung masuk ke bagian void setup. Awas, step by step.
Nah, Sobat Koper, di bagian void setup ini, karena nanti jam dan tanggalnya itu akan kita tampilkan di serial monitor. Jadi pertama kita aktifkan dulu serialnya. Oke, serial.begin 9600. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian coba kita tentukan dulu Sobat Koper jam maupun tanggal awal ya untuk komponen RTC-nya. Oke ya. Jadi tentukan di sini sebenarnya urutannya adalah jam, kemudian hari, kemudian tanggal. Nah, nanti jamnya dipecah lagi ya. Nanti ada detik, menit sama jamnya itu sendiri, kemudian ada hari, kemudian ada tanggal, tanggal dipecah lagi nanti tanggal, bulan dan tahun. Oke. Nah, tentukan dulu jam, hari dan tanggal awalnya berapa. Oke. Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi variabel pertama, variabel objeknya ya, myRTC dot set ds1302 time. Awas. Set ds1302 time. ds1302 ini adalah jenis RTC yang saya pergunakan Sobat Koper. Ya, jadi jenisnya itu adalah jenis RTC DS1302. Nah, kemudian dalam kurung di sini kita tentukan secara urutan. Nah, urutannya itu begini Sobat Koper. Urutan parameternya. Urutan parameter. Yang pertama itu adalah detik dulu ya. Detiknya detik keberapa, menitnya menit keberapa, kemudian jam berapa, kemudian hari, kemudian tanggal, kemudian bulan, dan terakhir adalah tahun. Nah, awas ya. Nah, kita masukkan sekarang di parameternya detiknya. Detiknya misalnya anggaplah saya mulai dari detik ke 0, 00. Menitnya kalau sekarang kita lihat jam di komputer saya itu tepat pukul 17 atau jam 5 sore pada saat pembuatan video ini ya. Jam 5 PM di sini. Nah, jam 5 menitnya 13. Nah, detiknya kita set nanti 00. Berarti detik, anggaplah sekarang saya buat detik ke-14 saja deh. Karena nanti sambil jalan mungkin. Nah, nanti kita sesuaikan lagi ya. Pada saat kita mau upload kita sesuaikan menitnya. Kemudian sekarang jam 17. Nah, jam 5 sore. Nah, kemudian hari. Nah, hari ini itu diwakili urutannya gini Sobat Koper. Untuk hari itu kita nanti mulai untuk 1 itu Senin. Ya. 2 itu Selasa. Kemudian 3 itu Rabu. Kemudian 4 itu Kamis. Kemudian 5 itu Jumat. Kemudian 6 itu Sabtu. Nah, gitu ya, urutannya seperti itu. Nah, di sini pembuatan video ini itu saya lakukan hari Senin. Ya, saya lakukan hari Senin. Maka di sini adalah 1. Oke ya. Nah, kemudian tanggal. Nah, tanggalnya tanggal hari ini itu adalah tanggal 26. Kemudian Oktober. Oktober itu 10 ya. Kemudian koma tahun. Tahunnya 2020. Oke ya. Jadi ini setting awal. Nah, sebenarnya di tutorial kita kali ini target kita adalah untuk melakukan konfigurasi ini secara otomatis melalui aplikasi Telegram. Gitu ya. Tapi sementara kita buat dulu defaultnya lewat kode. Nanti ini kita hapus, kita buang supaya nanti kita langsung kontrol otomatis lewat aplikasi Telegramnya. Step by step. Ikuti terus. Nah, setelah itu Sobat Koper, nah sampai di sini langsung kita masuk ke bagian voice setup sekarang. Nah, di bagian voice setup Sobat Koper, sorry, di bagian void loop maksud saya. Nah, di bagian void loop ini langkah yang akan kita lakukan pertama, kita update waktunya. Ya, kita update waktunya. Update waktu ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merefresh pembacaan dari node MCU terhadap RTC-nya ya. Jadi nanti akan kita refresh secara berkala. Kita akan baca jam, hari maupun tanggalnya. Oke. Nah, di sini Sobat Koper caranya mudah sekali. Variabel objeknya myRTC.update time. Nah, gitu ya.
myrtc.updateTime dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, nah ini cara ngupdate waktunya. Baik, nah setelah itu, nah sekarang kita sediakan variabel penampung untuk pertama adalah misalkan apa nih? Mungkin hari dulu kali ya, hari, kemudian jam, menit, kemudian detik, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Nah, gitu ya. Hari, jam, menit, detik, tanggal, bulan, dan tahun. Oke ya, pelan-pelan Sobat Koper. Nah, kalau sudah, sekarang kita sediakan variabelnya. Tipenya kita buat string saja ya, string. Misalkan string hari, kita samakan semuanya, tipe datanya. Kemudian jam, menit, detik, apalagi bulan. Oh sorry, tanggal dulu ya, tanggal, kemudian bulan, dan tahun. Oke, variabelnya sudah siap. Langkah berikutnya, kita baca yang pertama itu apa dulu nih? Mungkin hari dulu kali ya, kita baca harinya dulu. Oke, nah pertama baca hari. Baca hari. Oke, kita tampung di variabel hari yang kita punya. Hari sama dengan, caranya variabel objeknya myrtc dot day of week. Nah, awas ya. Jadi untuk hari itu myrtc dot day of week, hari dalam minggu. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita baca apa lagi nih? Jam ya. Baca jam. Baca jam, menit, dan detiknya. Oke, secara berurut. Pertama jam dulu. Jam sama dengan myrtc.hours. Oke. Apalagi? Menit. Ayo, menit sama caranya myrtc.minutes. Awas ya. Oke, sensitif. Penulisannya harus benar. Kemudian detik. myrtc.seconds. Oke. Dah. Jam, menit, detik sudah. Berikutnya. Nah, apalagi nih? Oke, tanggal ya. Baca. Ini saya naikkan sedikit. Baca tanggal, bulan, dan tahun. Oke, gampang sekali. Pertama tanggal dulu. Tanggal itu myrtc.day-of-month. Hari di dalam bulan. Nah, itu tanggal ya. Kemudian hati-hati ya, beda ya, day of week, kemudian day of month. Berikutnya apalagi nih? Bulan ya. Bulan. Bulan itu myrtc.month. Oke. Kemudian terakhir adalah tahun. Tahun itu myrtc.year. Ah, ini dia ya. Jadi baca jam. Nah, ini coba saya rapikan dulu ya, biar bagus terlihat. Oke. Nah, ini dia. Baca jam, menit, dan detik. Oke ya. Baik, Sobat Koper sekalian. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing hari, jam, menit, detik, dan tanggalnya, berikutnya coba kita tampilkan ya. Coba kita tampilkan. Atau gini dulu deh. Ini kan harinya tentunya nanti yang dihasilkan itu masih berupa angka ya. Harinya tentunya nanti masih berupa angka 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita uji dulu hari ini. Kita uji harinya. Oke. Uji hari. Supaya nanti yang tampil itu tulisan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Oke. Oke. Caranya mudah sekali. Jika harinya nanti itu yang didapatkan sama dengan string 1, maka tolong ubah harinya menjadi kalimat atau kata Senin. Tapi kalau bukan 1, berarti else if. Terus berapa? Jika harinya itu 2, maka tolong ubah hari itu menjadi kata Selasa. Bukan 2 juga. Nah, ini saya copy saja biar cepat. Nah,
Kalau 3. Kalau 3 berarti tolong ubah jadi Rabu. Lagi. Kalau 4. Tolong ubah jadi Kamis. Kemudian 5. Tolong ubah jadi Jumat. Kemudian 6. Tolong ubah jadi Sabtu. Dan terakhir, kalau ketemu harinya itu string 7 atau angka 7 itu, maka ubah dia dengan kalimat atau kata minggu. Oke, sudah ya. Harinya sudah kita uji seperti ini. Nah, kemudian, untuk jamnya sekarang. Jamnya ini masih pisah-pisah ya, jam, menit, detik. Coba ini kita gabungkan dulu deh. Gabungkan jadi satu variabel saja ya. Nah, variabelnya itu seperti apa nih? Misalkan string waktu ya. String atau apa? Jam sekarang. Nah, gini aja deh ya. Jam underscore sekarang itu kita gabungkan. Yang pertama urutannya paling bagus itu adalah jam. Kemudian kita kasih pemisah titik 2 ya. Oke. Kemudian menit. Kasih lagi pemisah. Kemudian terakhir adalah detik. Nah, udah. Jadi nanti kita akan panggil variabel jam sekarangnya. Oke. Nah, kemudian yang di bawah kita gabungkan juga. Gabungkan tanggalnya. Tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, misalkan string ini saya buat aja TGL sekarang. TGL sekarang sama dengan, sama caranya ya. Tanggal plus, nah kalau tanggal itu biasanya pemisahnya minus atau garis miring juga boleh ya. Nah, seperti ini. Kemudian bulan plus slash, nah, gitu. Kemudian plus terakhir adalah tahun. Oke, sudah ya. Baik Sobat Koper, sampai di sini kita sudah punya hari yang sudah dalam bentuk kata, kemudian kita sudah punya jam yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Kemudian kita sudah punya tanggal yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan di serial monitor. Serial monitor. Oke, caranya mudah sekali. Serial.println dalam kurung. Nah, apa nih? Yang pertama paling enak itu adalah hari ya. Hari. Oke. Kemudian plus. Nah, kita gabungkan sama sekalian untuk hari, tanggal mungkin ya. Tanggal dulu. Tanggal itu saya kasih antara hari dan tanggal itu saya kasih pemisah koma begini. Nah, awas ya. Saya kasih pemisah koma, jadi nanti tampilnya itu Senin, koma gitu ya, tanggal berapa. Oke, tanggalnya saya pakai variabel TGL sekarang. Nah, ini bisa kita copy paste langsung di sini. Oke, kemudian antara tanggal dan jam itu saya kasih spasi. Nah, saya kasih jeda spasi seperti ini ya. Oke, saya kasih 2 kali spasi, kemudian plus variabel jam sekarang. Nah, ini saya copy, saya paste di sini. Oke, urutannya nanti Sobat Koper sekalian, yaitu hari, koma, tanggal berapa, kemudian spasi jam berapa sekarang. Oke, baik. Nah sekarang kemudian tampilnya ini kita kasih jeda sedikit ya, setiap 1 detik saja. Kita kasih delay 1000. Ya, kalau teman-teman Sobat Koper mau pakai milis juga boleh, silahkan saja ya. Di sini saya pakai delay saja. Baik, Sobat Koper. Sudah selesai untuk pembacaan RTC-nya, coba kita simpan dulu. File save. Nah, misalkan saya kasih nama RTC Telegram. Ya, namanya bebas saja Sobat Koper. RTC Telegram. Oke, save. Baik, langsung kita compile saja Sobat Koper, kita lihat apakah ada error atau tidak. Kita langsung verify. Kita tunggu sejenak. Apabila ada error, nanti kita perbaiki dulu errornya supaya nggak numpuk gitu ya. Kemudian baru kita lanjut ke proses berikutnya. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, proses verify-nya sudah selesai dan tidak ada masalah, tidak ada error ya. Nah berikutnya langsung saja kita upload. Kita akan lihat, kita cek dulu boardnya sudah benar, portnya sudah benar. Kita akan lihat apakah berhasil membaca hari, tanggal, dan jam. Oke, langsung kita upload.
Baik Sobat Koper, proses uploadnya sudah selesai. Nah, sekarang coba kita cek apakah node MCU-nya sudah berhasil membaca waktu, jam, hari maupun tanggal yang ada di real time clock atau RTC-nya. Kita langsung lihat di serial monitor. Tools, pilih serial monitor. Oke, nah di sini sudah terlihat Sobat Koper, ternyata sudah berhasil ya. Hari Senin, tanggal 26 Oktober, jamnya tadi kita set jam 17 lewat 14 lewat 00 ya. Awalnya tadi 00 startnya. Oke, ini berjalan terus. Oke, baik Sobat Koper. Nah, apabila sudah selesai, biasanya langkah yang dilakukan supaya pada saat node MCU-nya ini dimatikan atau di reset, itu tidak kembali ke settingan awal, maka konfigurasi default setup yang tadi kita lakukan ya, ini waktu defaultnya ini harus kita matikan. Kenapa harus dimatikan? Ingat bahwa ini akan berjalan terus menerus. Ini kan sekarang jam 17.15 nih. Ini kalau saya reset Sobat Koper, coba perhatikan serial monitornya ya. Saya reset, itu nanti akan kembali ke settingan awal. Mulainya 14 lagi. Ya. Kenapa? Karena harus kita matikan dulu settingan defaultnya. Karena pada saat di reset ini dijalankan kembali, gitu ya. Void setup itu isinya akan dijalankan kembali, akhirnya kembali lagi ke jam 17 lewat 14. Jadi meskipun sudah jauh sekali perjalanan waktunya, ketika di reset ya kembali lagi. Oleh karena itu Sobat Koper, setelah kita upload sekali, ini kita remark. Oke, kemudian kita upload untuk kedua kalinya. Nah, coba kita lihat ya perbedaannya di mana. Oke, baik Sobat Koper, upload kedua sudah berhasil. Coba kita lihat perbedaannya ya. Ke tools serial monitor. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Nah, ini sekarang jam 17 lewat 15 lewat 15 ya. Oke, 17 di menit ke-15. Nah, coba sekarang kita reset ya. Kita reset. Lihat perbedaannya. Kalau tadi kembali ke 17.14 sekarang. Coba kita reset. Nah, ini jamnya tetap berlanjut. Ya. Itu trik atau yang memang seharusnya kita lakukan di RTC itu. Jadi setelah kita upload pertama kali, matikan settingan default awalnya, kemudian upload untuk kedua kalinya. Nah, namun masalah yang muncul itu Sobat Koper adalah ini kan sekarang jam 17 lewat 15 lewat 53 ya. Kalau sekarang. Sedangkan waktu di jam komputer kita itu sudah jam 5 atau jam 17 lewat 30. Ini sudah nggak cocok ya. Sudah nggak sesuai. Nah, kalau ini kita ingin mengikuti jam di komputer kita, maka langkah yang lumrah atau yang biasa kita lakukan adalah kita atur ulang kembali defaultnya ya. Default atau waktu awalnya. Kemudian kita upload lagi. Setelah di-upload, matikan lagi, upload ulang lagi. Tentunya ini akan repot sekali ya. Oleh karena itu, inilah alasannya kenapa teman-teman subscriber yang meminta tutorial ini, bagaimana kalau saya ingin merubah waktunya itu dengan mudah lewat aplikasi Telegram saja, tanpa mengubah coding Arduino-nya. Itulah yang akan kita lakukan di tutorial kali ini. Baik Sobat Koper, ikuti terus. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara mengkomunikasikan node MCU-nya ke Telegram, sehingga kita bisa mengontrol waktu default awal untuk RTC-nya. Baik, langsung saja. Pertama Sobat Koper, ada dua library yang harus Sobat Koper install di Arduino IDE-nya. Ya, ini kebetulan di Arduino IDE saya sudah saya install, tapi tetap saya tunjukkan Sobat Koper. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mungkin belum menonton video-video sebelumnya tentang pembahasan saya tentang Telegram gitu ya. Nah, library itu Sobat Koper silahkan ke bagian Sketch, kemudian Include Library, kemudian Manage Libraries. Oke, nah ini nanti akan tampil library manajernya. Nah di sini nanti akan kita install ya library yang dua yang saya sebut tadi, itu yang berhubungan dengan koneksi ke Telegram. Kenapa tadi di RTC kita tidak lewat ini? Karena library yang saya pergunakan tadi Sobat Koper itu tidak tersedia di library manager ini, makanya kita download dari luar. Oke, nah setelah itu, nah di sini Sobat Koper yang pertama itu adalah library Arduino JSON namanya. Nah, Arduino JSON. Oke, nah Sobat Koper nanti tinggal ketik tanpa spasi ya Arduino JSON.
Nah, di sini nanti akan tampil di bagian atas. Pastikan Arduino JSON yang Anda install sesuai tutorial ini ya. Sesuai tutorial ini adalah versi 5.13.5 atau intinya versi 5 deh. Ya, intinya versi 5. Karena nanti library untuk Telegramnya nanti itu cocoknya di Arduino JSON versi 5. Kalau Anda install versi terbaru, biasanya macet, tidak akan jalan. Awas ya. Oke. Ini sudah saya install, jadi nanti Sobat Koper tinggal pilih versinya, versi 5.13, kemudian silahkan diinstal. Itu yang pertama, ya. Di sini saya tidak tunjukkan lagi proses instalasinya supaya videonya tidak terlalu panjang, ya. Oke, yang kedua Sobat Koper adalah library CityBot. Library CityBot. Nah, library CityBot ini sepanjang yang saya coba untuk koneksi node MCU ke Telegram, itu yang paling stabil adalah versi 2.1.0. Oke ya. Sepanjang yang saya coba, sekali lagi sepanjang yang saya coba, yang paling stabil itu adalah CityBot 2.1.0. Jadi saya sarankan, saya recommended untuk versi 2.1.0. Awas ya, jadi CityBot-nya 2.1.0, Arduino JSON-nya versi 5.13. Oke Sobat Koper, silakan diinstal. Apabila sudah diinstal, maka kita bisa lanjutkan program Arduino kita. Oke, sekarang kita langsung masuk ke koneksi Telegramnya. Langkah yang pertama, kita butuh sebuah library. Pertama, untuk terkoneksi ke jaringan WiFi dulu ya. Library ESP8266 WiFi. Kita butuh ini dulu, Sobat Koper. Sebenarnya library ini ketika Anda install library node MCU ESP8266 di aplikasi Arduino IDE kita, itu otomatis sudah ikut ya, sudah tersedia. Tinggal kita panggil saja include ESP8266 wifi.h. Nah, udah selesai ya. Library yang kedua adalah library CityBot-nya. Nah, ini saya gabung aja kali ya. Library ESP8266 WiFi dan CityBot. Nah, ini untuk Telegramnya. Include. Oke, CityBot.h. Dah. Ya, jadi ini library untuk koneksi ke Telegramnya, ini untuk koneksi ke jaringan internetnya. Baik, kalau sudah, langkah berikutnya saya ke bawah sedikit, tepatnya di bawah objek RTC-nya. Nah, di sini kita buat objek untuk CityBot-nya ya. Gampang sekali, CityBot spasi mybot misalkan. Nah, ini variabel aja, Sobat Koper, bebas ya. Layaknya tadi myRTC, Anda bebas mau pakai variabel apa aja. Kalau di sini saya pakai mybot. Nah, berikutnya apa nih? Konfigurasi mungkin ya. Konfigurasi untuk koneksi ke WiFi. Nah, ini penting. Yang pertama untuk WiFi itu kita butuh SSID. SSID-nya apa? Mau connect kemana? Ya, ini saya pakai huruf kecil aja deh. Nah, kalau huruf besar itu jadinya kayak perintah ya. Saya pakai huruf kecil aja. Nah, SSID itu Sobat Koper, bagi yang mungkin masih awam, itu letaknya yang biasa kalau Anda mau connect WiFi ya. Kalau di sini punya saya terkoneksi ke SSID namanya virus. Nah, virus, nah, silakan disamakan aja tulisannya. Virus, huruf besar huruf kecilnya sangat berpengaruh ya. Huruf besar huruf kecil sangat berpengaruh. Oke, kemudian yang kedua, tentu WiFi itu ada passwordnya. Nah, misalkan pas ya, untuk password. Nah, passwordnya ini mudah sekali punya saya itu saya buat untuk pembelajaran itu passwordnya seperti ini saja ya, biar mudah diingat, mudah diketik. Oke, dah konfigurasi WiFi-nya sudah selesai. Berikutnya kita butuh, nah kalau berhubungan dengan Telegram nanti kita butuh dua hal yang sangat penting ya. Pertama kita butuh token. Jadi kita sediakan di sini variabel untuk token Telegram botnya dan variabel untuk ID Telegram kita. Nah, awas ya, saya sediakan dulu string token. Nah, ini sementara kosong dulu, nanti saya tunjukkan itu ngambil dari mana. Kemudian yang kedua const in untuk ID-nya ya, ini ID Telegram kita ya. Jadi kita butuh dua nih.
token dan ID. Baik Sobat Koper, nah sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan dua ini. Oke ya, perhatikan baik-baik. Ini saya minimize saja dulu. Ini saya tutup. Nah, untuk mendapatkan ini kita harus lakukan konfigurasi di Telegram kita. Baik Sobat Koper, di tutorial ini saya akan tunjukkan konfigurasi Telegramnya. Itu langsung dari handphone saya. Dan di sini handphone saya sudah saya hubungkan dengan aplikasi Screen Mirror ya. Aplikasi Screen Mirror. Langsung di web. Jadi Sobat Koper nanti bisa lihat ya, langsung seperti ini kurang lebih. Oke. Sambil saya demokan di sini, Sobat Koper bisa lihat di monitor, di layar. Nah, langsung langkah yang pertama untuk mendapatkan token dan ID Telegramnya, kita cari aplikasi Telegram ya. Langsung kita buka aplikasi Telegramnya seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya kita tinggal cari di bagian atas ya, di pencarian ketik saja bot father. Nah, nanti akan terlihat di situ ya Sobat Koper. Silakan dipilih bot fathernya. Oke, sudah masuk seperti ini. Nah, langkah berikutnya langsung kita ketikkan permintaan pembuatan Telegram bot. Nah, Telegram bot ini nanti yang akan menghasilkan token. Token itulah yang nanti akan kita ambil, kita masukkan ke dalam aplikasi Arduino IDE kita yang kita buat tadi. Oke, coba kita buat caranya gampang sekali. Langsung ketikkan di message-nya /newbot. Gitu ya, /newbot. Kalau sudah, send. Nanti akan ada keterangan seperti ini. Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. Ya, kita diminta untuk memilih sebuah nama untuk botnya. Oke, coba misalkan kita kasih nama Telegram botnya RTC Telegram ya, sesuai nama program Arduino kita. Oke, coba kita send. Apakah diterima? Kalau nanti ditolak, maka kita cari nama yang lain. Oke, di sini informasinya good. Nah, itu sudah artinya nama yang kita sarankan, nama yang kita berikan itu diterima. Nah, berikutnya kita diminta untuk memilih username ya. Choose a username for your bot. It must end in bot. Nah, harus diakhiri dengan kata-kata bot. Contohnya, Tetris bot atau Tetris_bot. Oke, coba kita buat saja yang mirip dengan namanya ya, RTC Telegram bot. Nah, kita buat seperti ini saja. Oke, kita kirim. Nah, setelah berhasil diterima, disinilah kita akan mendapatkan token ya, Sobat Koper. Ada token di situ. Nah, token inilah nanti yang akan kita masukkan ke aplikasi atau program Arduino kita. Oke ya, nah itu yang pertama. Anggaplah sudah kita dapatkan tokennya. Yang berikutnya sekarang ID Telegramnya. Nah, ID Telegram ini Sobat Koper, itu berbeda-beda untuk masing-masing Telegram yang kita punya. Punya saya, punya Sobat Koper itu beda-beda. Ya, cara mendapatkannya mudah sekali. Kita search lagi, ketik aja ID bot. Nah, di situ nanti paling atas sendiri ya, silakan dipilih. Nah, kalau sudah, di bagian message-nya langsung Sobat Koper ketik /getID. Send. Maka nanti kita akan dapatkan sebuah angka di situ Sobat Koper. Nah, angka itulah yang kita masukkan di bagian ID di program Arduino kita. Jelas ya? Jadi pertama token, yang kedua ID. Oke, sekarang saya set dulu token yang saya dapatkan dengan ID Telegram yang saya dapatkan. Baik Sobat Koper, token dan ID-nya sudah saya set. Saya sudah masukkan di dalam aplikasi atau program Arduino kita. Nah, langkah berikutnya, kalau sudah memasukkan ID dan tokennya, berikutnya, coba kita langsung ke void setup ya. Ke void setup. Nah, di void setup ini, perhatikan Sobat Koper, langkah yang dilakukan adalah kita koneksikan dulu ke Telegramnya ya, melalui jaringan internet atau SSID dan password WiFi yang kita punya tadi ya. Connect ke Telegram melalui WiFi. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Pertama, nama objek citybotnya. Tadi namanya mybot ya. Kalau lupa silahkan lihat lagi di atas. mybot.wifi connect ya. mybot.wifi connect dalam kurung. Nah, di sini kita masukkan parameternya adalah SSID
variabel SSID di atas, kemudian variabel passwordnya. Ya. Jadi kalau kebingungan, Sobat Koper bisa lihat di bagian sini. Ya. SSID password, tadi objeknya adalah mybot. mybot.wifi connect SSID, nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita set Telegram tokennya. Telegram token. Nah, caranya gimana? mybot.set Telegram token dalam kurung. Nah, variabelnya apa? Variabelnya tadi yang kita punya adalah token. Oke, kita langsung masukkan di sini. Nah, dah selesai. Berikutnya, nah, kita uji di sini. Uji apakah terkoneksi ke Telegram atau tidak. Nah, mudah sekali. Jika mybotnya itu kita tes connection. Nah, awas, pengujian seperti ini Sobat Koper, itu jawabannya biasanya true atau false. Ya, jawabannya true atau false. Kalau true artinya berhasil terkoneksi, maka saya minta tampilkan pesan di serial monitor koneksi berhasil. Nah, gitu ya. Jadi kita tampilkan di serial monitornya serial.println cetak koneksi berhasil. Nah, seperti ini. Oh, kelebihan ya. Baik. Ya, kalau sudah, berikutnya. Jika tidak, else. Nah, maka cetak juga supaya informatif. Serial println apa nih? Koneksi gagal gitu aja ya. Koneksi gagal. Nah, sudah. Selesai. Baik. Nah, sampai di tahap ini Sobat Koper coba kita tes dulu ya. Kita tes sampai kita lihat apakah node MCU-nya sudah berhasil connect ke Telegramnya atau tidak. Oke, kita upload dulu. Ini saya simpan file save. Kemudian kita upload. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini programnya sudah berhasil terupload ya. Nah, sekarang coba kita cek apakah node MCU-nya sudah berhasil connect ke jaringan WiFi dan terkoneksi ke Telegramnya. Nah, sekarang coba kita buka serial monitor. Nah, di sini masih tampil jam ya. Nah, coba kita reset sekarang. Saya reset node MCU-nya. Nah, coba kita tunggu sejenak. Apabila muncul pesan koneksi berhasil, berarti node MCU-nya sudah berhasil terkoneksi ke jaringan WiFi maupun Telegram. Nah, di sini sudah kelihatan ya, Sobat Koper. Koneksi berhasil. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah bisa lanjut ke tahapan yang berikutnya. Oke ya, ikuti terus. Baik Sobat Koper, sekarang ke bagian void loop. Nah, ini intinya di sini ya. Kita sudah masuk ke intinya. Nah, sebelum delay 1 detik ya. Sebelum delay 1 detik ini, nah, kita enter. Nah, di sini kita lakukan proses pembacaan pesan yang dikirim nanti dari Telegramnya ya. Oke, di sini kita buat pembacaan pesan yang dikirim dari Telegram. Nah, nanti saya maunya begini Sobat Koper, format pesannya, format pesan yang dikirim dari Telegram itu begini. Pertama, urutannya itu adalah kita sesuaikan urutan dari atau terserah kita deh ya, atau terserah kita. Misalkan maunya apa dulu? Misalnya hari gitu ya. Misalnya hari. Nah, itu nanti kita pisahkan dengan tanda pagar. Nah, tanda pagar ini fungsinya nanti ada supaya kita nanti bisa memparsing pesannya itu untuk memisahkan mana bagian hari, mana bagian jam, menit, detik, tanggal, bulan maupun tahun. Oke ya. Misalnya yang pertama hari, kemudian tanda pagar, kemudian tanggal, pagar, kemudian bulan, pagar, tahun, pagar, kemudian apa lagi nih? Jam, pagar, menit, pagar, kemudian detik. Nah, itu format pesannya ya. Jadi seperti inilah nanti yang akan kita kirim dari Telegramnya. Oke. Nah, langkah pertama kita sediakan variabel objek ya, variabel objek untuk apa nih, pesan ya, mungkin pesan. Nah, caranya mudah sekali. Variabelnya tb message. Nah, tb message
misalkan saya kasih apa nih? Pesan ya, pesan. Baik, selanjutnya Sobat Koper, setelah objek untuk pesannya kita siapkan, berikutnya. Nah, di sini penting nih, ya. Sini kita uji langsung, uji. Jika apa nih? Misalkan terdapat pesan, ya. Jika berhasil menerima pesan dari Telegram. Nah, apa yang dilakukan? Nah, cara pengujiannya gampang sekali. Jika my bot.get message, get new message ya, get new message dalam kurung variabel pesannya, variabel objeknya. Oke, saya paste di sini. Nah, awas ya. Ini cara membacanya jika berhasil menerima pesan bot Telegram yang kita buat tadi ya. Jika berhasil menerima pesan, maka apa yang dilakukan di node MCU-nya? Nah, ini kita langsung buat seperti ini. Nah, perhatikan Sobat Koper. Pertama, coba nanti kita tampilkan dulu di serial monitor isi pesannya. Nah, caranya gampang. Serial.println dalam kurung apa yang mau ditampilkan. Misalkan saya kasih keterangan deh. Misalnya pesan masuk titik 2. Nah, pesannya apa? Itu diambil dari variabel pesan ini. Pesan dot text. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah Sobat Koper, langkah berikutnya, atau kita tes dulu lah ya. Kita tes dulu apakah node MCU-nya sudah berhasil menerima pesan dari bot Telegramnya, kemudian sudah bisa ditampilkan di serial monitor atau belum. Oke, kita simpan dulu, save, kemudian kita upload. Baik Sobat Koper, programnya sudah berhasil kita upload ke dalam node MCU. Nah, sekarang coba kita tes, coba kita lihat apakah node MCU-nya sudah berhasil menerima pesan Telegram yang nantinya akan kita kirimkan dan ditampilkan di serial monitor. Oke, langsung kita cek. Kita langsung buka tools serial monitor. Baik, coba kita reset. Nah, ini kondisi jam sekarang ya. Nah, ternyata sedikit ada perubahan, Sobat Koper. Nah, ini ada jeda setelah kita masukkan coding atau program untuk koneksi ke Telegram. Nah, ini ada jeda sekitar selisih 3 detik ya. Selisih 3 detik dari jam sebelumnya. Jadi tampilnya setiap 3 detik sekali gitu ya. Nah, ini mungkin pengaruh di proses koneksi Telegramnya yang dilakukan terus-menerus itu. Oke ya. Nah, baik Sobat Koper. Nah, coba sekarang kita tes lewat aplikasi Telegram kita ya. Coba kita lihat. Nah, ini saya tampilkan kembali. Oke, ini. Nah, sekarang coba ini saya letakkan di sampingnya. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil kita upload. Nah, sekarang coba kita lihat apakah node MCU-nya berhasil menerima pesan Telegram yang nantinya akan kita kirimkan dan ditampilkan di serial monitor. Oke. Nah, sekarang coba kita buka serial monitornya, tools serial monitor. Oke, baik. Nah, di sini sudah terlihat ya, Sobat Koper. Senin sekarang pukul 18:07 yang terbaca oleh RTC. Nah, di sini kelihatan Sobat Koper ada sedikit jeda ya. Jadi setelah kita masukkan program untuk terkoneksi ke Telegram, ternyata ada selisih jeda setiap kali tampil di serial monitor itu ada sekitar 3-4 detik jedahnya ya, bedanya. Nah, ini pengaruhnya karena pada saat pembacaan waktu itu juga di saat yang sama mengecek apakah ada pesan masuk dari Telegram. Makanya ada sedikit selisih waktu gitu ya. Tapi ini cuma sekitar 3-4 detik, nggak jadi masalah. Nah, sekarang coba kita buktikan Sobat Koper, apakah pesan yang kita kirimkan nanti dari Telegram itu berhasil dibaca oleh node MCU dan ditampilkan di serial monitor. Oke, nah sekarang saya tampilkan terlebih dahulu Telegramnya lewat web ini ya. Nah, kemudian saya tampilkan juga serial monitor di sampingnya biar kita bisa lihat sama-sama pada saat dikirimkan pesan Telegram, kemudian di saat yang sama nanti apakah tampil di serial monitornya. Baik, ingat tadi Sobat Koper,
kita sudah membuat sebuah Telegram bot ya, namanya RTC Telegram ya. Nah, sekarang tinggal kita cari, dibuka aplikasi Telegramnya, kemudian kita search di bagian atas, tinggal kita ketikkan nama botnya ya, RTC Telegram. Nah, ini ya, di bawah itu yang kedua. Nah, sekarang kalau ragu ya tinggal dilengkapi saja RTC Telegram, itu nama Telegram bot yang kita buat ya, tinggal kita pilih. Nah, apabila pertama kali dijalankan nanti kondisinya seperti ini ya Sobat Koper. Di bawah itu ada tombol start di bagian sini ya. Nah, tombol startnya harus kita jalankan dulu Telegram botnya. Nah, ketika kita tekan tombol start ini sebenarnya otomatis Telegram botnya ini akan mengirim pesan tulisannya start ya. Coba kita tes, kita tekan start. Nah, ada pesan ya. Nah, di sini sudah kelihatan Sobat Koper. Ada pesan masuk start. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba kita ketikkan sebuah pesan ya, halo. Nah, misalkan seperti ini, kita kirim. Perhatikan di serial monitor Sobat Koper, apakah berhasil diterima tulisan halo. Nah, ini sudah berhasil masuk. Oke ya, jadi sekarang Telegram dengan node MCU-nya sudah terkoneksi. Oke ya. Nah, sekarang Sobat Koper, nanti parameter yang akan kita ketikkan, masih ingat tadi ya, harinya hari apa, misalkan saya mau hari Selasa, berarti 2 gitu ya. Kemudian pagar. Tanggal berapa? Misalkan tanggal 27, misal ya, ini contoh saja. Kemudian pagar, bulan berapa? Bulan 10, pagar. Kemudian tahun berapa? 2020, pagar. Jam berapa? Misalkan jam 18.00 gitu ya, 18. Kemudian menitnya berapa? Misalkan 18.30 gitu ya, detiknya 00. Nah, nanti urutannya seperti ini Sobat Koper. Jadi pada saat nanti kita kirim, maka parameter ini akan kita ubah menjadi settingan RTC yang baru. Jadi 2 itu hari Selasa, kemudian 27 tanggal 27 bulan 10 2020 jam 18.30 lewat 00 detik. Ya, kurang lebih seperti itu Sobat Koper. Baik. Nah, sekarang karena pesannya sudah berhasil masuk, langkah berikutnya tinggal kita parsing, kita pecah pesannya ini berdasarkan tanda pagar itu. Kemudian Sobat Koper nanti kita tinggal masukkan parameternya di settingan waktu RTC-nya. Bagaimana caranya? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, ini kita close saja. Kemudian ini saya minimize. Nah, kita kembali ke program ya. Baik Sobat Koper, berikutnya berarti pada saat sudah berhasil masuk pesannya, berarti di sini ya. Pesan sudah berhasil masuk. Nah, berikutnya Sobat Koper, kita sediakan variabel penampung pesannya. Nah, misalkan penampung pesannya itu saya kasih string apa nih? MSG gitu ya, message. Kalau saya ketik message, gini aja deh, message. Nah, pesannya itu adalah yang ini ya. Nah, kita ketikkan ulang di sini, pesan titik teks. Nah, kita sudah punya variabel untuk menampung pesannya. Kenapa harus ditampung dalam variabel? Karena nanti akan kita parsing. Ya, kita akan pecah berdasarkan tanda pagar, Sobat Koper. Nah, sekarang setelah pesannya kita tampung di dalam variabel, maka waktunya kita parsing pesan berdasarkan tanda pagar. Nah, itu ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hari, jam, tanggal, hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan. Pertama, sediakan variabel indeks terlebih dahulu. Seperti ini, integer index sama dengan 0. Nah, kenapa? Nah, ketentuannya begini Sobat Koper. Nanti parameter itu kan ada hari, kemudian tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun, kemudian jam, kemudian menit, kemudian terakhir adalah detik. Nah, perhatikan. Di setiap parameter ini, Sobat Koper, ya, ini adalah parameternya. Nah, parameter ini, Sobat Koper, itu punya indeks. Ya, indeks itu urutan. Jadi nanti indeks ini akan kita baca. Jadi indeks hari itu adalah indeks 0. Tanggal ini indeks 1, bulan itu indeks 2, kemudian tahun itu indeks 3, ini 4, menit itu 5, kemudian detik itu 6. Jadi ada total 7 indeks yang kita butuh karena dimulai dari 0 maka sampai 6.
Oke ya. Nah, jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, kemudian sekarang kita parsing. Parsingnya bagaimana? Nah, kita pakai perulangan nih. For dalam kurung. Di sini saya mulai, misalkan saya punya variabel i mulai 0 karena indeksnya mulai 0 ya, koma. Kemudian i-nya lebih kecil dari panjang pesannya. Nah, kita tadi punya variabel message ya. Nah, panjang pesannya itu berapa? Nah, ini ya. Jadi nanti akan terbaca otomatis message.length ini. Ini isinya adalah panjang pesan. Jadi mulai nanti parameter pertama sampai dengan detik itu panjang karakternya berapa? Ya, cara membacanya message.length. Kemudian i-nya plus bertambah 1. Oke. Nah, sekarang perhatikan Sobat Koper. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena kita pengen nanti loopingnya itu pada saat ada sebuah parameter, misalnya kita kasih parameternya itu seperti tadi 2 pagar, tanggalnya misalkan 27, pagar, bulannya bulan 10, pagar 2020, pagar jam 18:30 menit lewat 00 detik. Nah, jadi nanti akan dicek setiap karakter-karakter yang ada di parameter ini, Sobat Koper, dicek apakah nanti ketemu tanda pagar atau tidak. Apabila setiap ketemu tanda pagar, maka dianggap karakter sebelumnya itu satu parameter. Ya, jadi misalkan dibaca 2. Apakah tanda pagar? Bukan. Maka 2 ini ditampung dalam sebuah variabel, gitu ya. Nah, ketika ketemu ketemu tanda pagar, maka parameter 2 ini jadi satu parameter terpisah. Oke? Nah, kemudian baca lagi karakter berikutnya, 2. Apakah tanda pagar? Bukan. 7? Bukan. Pagar? Tanda pagar? Ya. Maka karakter 27 itu dipisahkan menjadi parameter tersendiri. Oke ya, begitu seterusnya. Jadi pembacaannya per karakter. Nah, itulah fungsinya for ini. Jadi for ini sebenarnya adalah kita akan membaca karakternya satu persatu mulai paling depan sampai dengan detiknya nanti. Oke? Baik Sobat Koper, selanjutnya kita butuh sebuah variabel yang menjadi tanda pemisah dari setiap parameternya. Nah, di sini kan kita menggunakan tanda pagar ya. Nah, tanda pagar ini Sobat Koper, kita buat misalkan tipe datanya karakter. Saya kasih nama delimiter. Nah, ini pakai tanda pagar. Awas Sobat Koper, ini wajib pakai petik 1 ya. Petik 1 itu kenapa petik 1? Karena tipe datanya karakter. Awas ya. Kalau tipe datanya string, maka kita menggunakan petik 2. Nah, itu bedanya. Karena karakter itu satu karakter, jenisnya, jumlahnya. Kalau string itu gabungan dari beberapa karakter. Itu bedanya. Nah, sekarang nanti pemisahnya berarti tanda pagar. Jadi setiap ada tanda pagar berarti satu parameter. Setiap ada tanda pagar satu parameter. Oke? Nah, setelah itu berikutnya kita butuh sebuah variabel penampung untuk setiap parameternya. Ya, kita butuh variabel penampung untuk setiap parameternya. Nah, sekarang coba kita ke bagian atas dulu. Kita kenalkan sebuah variabel baru. Kita letakkan di bawahnya, di atas point setup saja ya. Ini variabel penampung untuk parameter. Nah, awas, ingat tadi parameter kita itu ada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, kemudian menit dan detik. Berarti totalnya ada 7 Sobat Koper ya. Total ada 7 parameter yang akan kita pakai. Oke. Nah, sekarang kita sediakan variabel penampungnya. Nah, caranya gini. Ini harus kita buat dalam bentuk string array. String misalkan array data gitu ya. Dalam kurung siku 7. Kenapa 7? Karena ini menunjukkan jumlah parameter yang akan ditampung. Oke, jumlah parameter yang akan ditampung. Nah, ini sementara isinya kosong ya, isinya kosong semua. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita ke bawah lagi. Nah, di bawah kita kembali ke posisi yang tadi ya. Nah, di sini sekarang kita uji. Setiap nanti ketemu tanda pagar satu parameter sendiri. Ketemu tanda pagar lagi, ketemu lagi satu parameter. Ketemu pagar lagi, ketemu satu parameter. Dan setiap parameter itu akan kita simpan di variabel array data tadi, ya. Nah, di sini tinggal kita uji jika
setiap karakter yang dicek, message yang ke I. Nah, message yang ke I ini artinya pengecekan hurufnya satu persatu ya. Mulai dari awal hari ini sampai dengan detik yang terakhir. Oke. Jika itu tidak sama dengan tanda pagar, gitu ya. Jika tidak sama dengan tanda pagar itu tadi parameternya delimiter ya. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, kita masukkan di sini. Nah, oke. Jika bukan sama dengan delimiter, bukan sama dengan pagar, maka tampung isinya ke dalam variabel array data sesuai indeksnya. Nah, sesuai indeks. Indeks ini adalah variabel yang kita punya tadi di sini. Jadi indeks itu dimulai dari 0, Sobat Koper. Ya, indeksnya kita mulai dari 0, maka array data yang ke 0 itu diisi dengan isinya message yang ke I tadi. Message yang ke I ini artinya karakter yang sedang dibaca. Ya, karakter yang sedang dibaca. Nah, di sini cara menggabungkannya gini, plus sama dengan message yang ke I. Nah, apa itu plus sama dengan? Itu menggabungkan isi dari array data sebelumnya dengan karakter yang sedang dibaca saat itu. Oke, jadi kalau sekarang dia membaca karakter 2, maka nanti 2 ini digabungkan ke dalam isinya array data yang ke indeks ya, sesuai indeksnya nanti yang berjalan berapa. Oke ya, itu kalau bukan delimiter. Nah, bagaimana kalau delimiter yang ditemukan? Berarti else ya. Kalau delimiter yang ditemukan, berarti dianggap itu sudah jadi satu parameter. Kita akan menuju parameter yang kedua, maka indeksnya kita tambah 1. Indeks sama dengan indeks plus 1. Oke, awalnya indeksnya 0, artinya parameter yang ke 0. Tapi karena sudah ketemu delimiter, maka indeksnya kita tambah jadi 1 ya. Kita tambah 1 indeksnya, sehingga nanti indeksnya bukan lagi 0, tapi 1. Apa artinya kalau indeksnya 1? Berarti itu parameter yang kedua. Nah, nanti ketemu delimiter lagi, maka indeksnya kita tambah lagi 1. Berarti parameter yang ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitu cara memparsingnya, Sobat Koper. Nah, kalau sudah, proses parsing sudah selesai. Nah, berikutnya kita uji nih. Kita ingin tahu apakah parameternya ini lengkap atau tidak, gitu ya. Apa syaratnya lengkap? Ya, ketika ada hari, kemudian apalagi ketika ada hari, kemudian tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, berarti total indeksnya itu harusnya ada 6 ya. Indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya 7 parameter. Oke? Nah, sini kita uji. Jika indeksnya itu sama dengan 6. Nah, gitu ya. Ini artinya parameternya lengkap nih. Artinya ada hari, tanggal, bulan, tahun. Oke? Kemudian jam, menit, detik. Loh, ini kan 7. Ingat, dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti indeksnya 6. Nah, kalau indeksnya 6, maka dianggap parameternya lengkap. Nah, kalau parameternya lengkap, maka apa yang dilakukan? Nah, ini dia. Ini sudah masuk intinya, Sobat Koper. Kita ambil hari, kemudian tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, awas ya. Misal, saya tampung nih. Ini nanti harus dalam bentuk angka ya. Nah, sekarang ini kita ambil dalam bentuk angka. Integer, misalkan hari itu saya kasih parameter berbeda. Misalnya day. Nah, gitu ya. Day itu diambil dari parameter pertama. Parameter pertama itu tidak lain adalah array data yang ke 0. Oke ya. Array data yang ke 0 itu parameter pertama. Tapi ingat, array data itu tipe datanya apa? Nah, kalau kita kembali ke atas, Sobat Koper, array data itu kan tipenya string. Nah, padahal kita ingin memasukkan dia ke dalam variabel day yang sifatnya atau tipenya integer. Maka, ini kita ubah jadi integer, to in. Oke? Nah, kita lakukan hal yang sama untuk tanggal. Integer date, array data yang ke-1, to in. Kenapa harus dikonversi ke integer? Karena setting waktu di RTC itu
itu harus pakai integer. Oke, sekarang in month, array data yang kedua, to in. Nah, integer year, array data yang ketiga, to in. Nah, apalagi jam ya, integer hour, array data yang keempat, to in. Kemudian integer menit, minutes, array data yang ke 5. Awas Sobat Koper, parameter tipe datanya bebas ya, variabelnya bebas. Ini saya cuma pakai bahasa Inggrisnya saja. Integer second. Ini parameter yang terakhir, array data yang ke 6, to in. Nah, udah. Semuanya sudah lengkap. Ya, semuanya sudah lengkap. Ini saya rapikan dulu sedikit biar rapi kelihatan. Oke, sudah. Baik Sobat Koper, selanjutnya setelah kita mendapatkan hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian jam, menit, detik. Nah, sekarang tinggal kita masukkan sebagai settingan tanggal atau settingan waktu di RTC yang kita punya. Nah, tinggal kita lakukan setting waktu RTC-nya. Awas ya, setting waktu RTC-nya seperti apa ya, perintahnya sama dengan waktu tadi kita lakukan settingan awal di void setup ya. Tapi nggak apa-apa, kita ketik manual saja. My RTC dot set ds 1302 time. Nah, dalam kurung, oke. Ingat ya, urutannya. Yang pertama adalah second. Ini urutannya ya, ingat-ingat. Second. Minutes. Kemudian hour, jam. Nah, kemudian hari, day. Kemudian tanggal, date. Bulan. Dan terakhir adalah tahun. Nah, gitu ya Sobat Koper. Inilah setting waktunya yang diambil nanti dari pesan Telegram yang kita kirimkan ya. Jadi ketika kita kirimkan pesan Telegram, kemudian di parsing, ambil hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, kemudian langsung kita masukkan ke settingan yang baru untuk RTC-nya. Oke ya. Nah, setelah itu, nah coba kita tambahkan keterangan seperti ini Sobat Koper. Ini pemanis saja ya. Boleh dilakukan, boleh tidak sebenarnya. Serial Prinland misalkan anggaplah reset time RTC. Nah, gitu ya. Reset time RTC. Kemudian kita kasih delay sekitar 2 detik. Nah, sekali lagi ini pemanis saja. Ya, ini pemanis saja Sobat Koper. Tidak dilakukan pun tidak jadi masalah. Oke, jadi kita ingin tampilkan seolah-olah dia ngeriset waktunya. Nah, kurang lebih begitulah ya. Oke. Nah, kalau sudah Sobat Koper, itu apabila indeksnya 6 ya, artinya parameternya lengkap. Nah, bagaimana kalau parameternya tidak lengkap? Maka kita buat di sini bagian else ya. Kita setting di sini berarti else, artinya tidak lengkap nih parameternya. Nah, kalau parameternya tidak lengkap, maka yang dilakukan apa? Ya, kita cetak serial.println atau kita kirim aja ya. Kirim pesan balasan bahwa parameter tidak lengkap. Nah, cara ngirimnya gimana? My.bot.send message, oke. Kemudian ID. Nah, ID Telegram ini yang ada di atas ya, Sobat Koper, yang ada di sini. Parameter yang kita punya di atas, nah yang ini, oke. Kemudian pesan yang ingin dikirimkan apa? Misal, maaf, parameter salah. Nah, urutannya, nah, kita kasih tahu nih. Hari, pagar, tanggal, pagar, bulan, pagar, kemudian tahun,
pagar, jam, pagar, menit, pagar, kemudian terakhir adalah detik. Oke, ya. Jadi nanti apabila parameternya salah atau tidak lengkap, maka akan dikirim pesan ini ke Telegram orang yang mengirimkan parameter tadi. Oke. Nah, baik Sobat Koper, kalau sudah ini ya, saya kira sudah cukup ya. Ini nggak usah kita tambahin lagi ya sudah. Jadi kalau parameternya tidak lengkap, maka dia kirim pesan balasan. Oke? Baik. Sekarang kita simpan. Nah, sekarang coba kita upload Sobat Koper. Nah, kita lihat hasilnya ya. Oke, kita upload. Kemudian nanti akan kita kirimkan pesan parameter yang baru untuk settingan waktu yang baru untuk RTC-nya melalui aplikasi Telegram yang kita punya. Oke? Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, programnya sudah berhasil kita upload. Nah, sekarang coba kita tampilkan di serial monitor ya. Serial monitor. Oke. Nah, ini waktunya sudah tampil ya. Sekarang tepatnya jam 18.35 ya. Oke, tanggal 26, benar, 18.35. Nah, sekarang ini saya minimize programnya. Sekarang kita munculkan dulu. Nah, ini ya. Kita tampilkan. Nah, kita buat berdampingan seperti tadi. Baik Sobat Koper, sekarang perhatikan. Nah, ini sekarang waktunya Senin tanggal 26 bulan 10 2020. Kemudian pukul 18.36. Oke, nah sekarang coba kita tes parameternya. Saya mau kita coba tes ya. Tes hari Selasa ya. Hari Selasa itu berarti 2 pagar. Kemudian tanggalnya misalkan 27. Ya, pada saat pembuatan video ini dibuat hari Senin, Sobat Koper, tanggal 26 Oktober. Nah, sekarang coba saya mau tes nih. Hari Selasa tanggal 27. Kemudian bulan 10 tetap tahun 2020. Oke. Kemudian jamnya misalkan 18:30 menit lewat 0 detik. Nah, gitu ya. Oke. Parameternya seperti itu Sobat Koper. Nah, perhatikan ketika saya send ini, kita lihat di bagian serial monitornya ya. Kita lihat di serial monitornya ketika pesan masuk, kemudian harusnya ngeriset waktu yang ada di node MCU-nya. Kemudian nanti kita lihat hasil pembacaan waktunya kembali. Oke, kita kirim sekarang. Perhatikan. Oke, ini sudah mulai nge-reset time. Nah, itu ya. Jadi sekarang berubah Sobat Koper ya. Harinya berubah jadi hari Selasa, kemudian tanggalnya 27 Oktober 2020, 18.30 mulainya. Oke ya. Nah, apakah betul waktunya itu? Coba di reset mikronya. Nah, sekarang coba kita reset. Harusnya tetap ya, harusnya tetap Selasa, tidak kembali ke Senin. Karena sudah kita atur waktu yang baru. Oke? Coba kita reset waktunya. Kita tunggu koneksinya berhasil ke Telegram. Oke. Nah, kemudian ya, tetap ya. Jadi Selasa tanggal 27 Oktober 2020, kemudian pukul 18.30. Oke ya, Sobat Koper ya. Nah, baik. Nah, sekarang coba kita tes waktu yang baru ya. Baik, sekarang coba kita tes Sobat Koper waktu yang lain. Nah, kita tes misalkan saya maunya hari apa? Hari Sabtu mungkin ya. Sabtu, kalau Sabtu itu kenanya tanggal berapa ya? Coba kita lihat dulu. Sabtu itu tanggal 31 ya. Oke. Coba kita tes Sabtu. Sabtu itu berarti 6 ya. 6 tanggal 31 bulan 10 2020. Misalkan jam 8 pagi. Ya, 8 pagi kemudian lewat 15 menit misalkan. Oke, waktunya detiknya 00. Oke. Nah, sekarang coba kita set apakah berganti ke hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020 jam 8 pagi lewat 15 menit. Kita send. Perhatikan. Oke, ini sudah mulai ngereset waktunya. Nah, berubah ya. Sabtu 31 Oktober jam 8.15. Oke ya, Sobat Koper, seperti itu prosesnya. Baik Sobat Koper, demikian
step by step cara melakukan setting waktu di komponen RTC melalui aplikasi Telegram. Mudah-mudahan Sobat Koper yang request tutorial ini udah banyak sekali, dapat dipahami dengan baik. Kalau masih kebingungan silahkan ulang video ini step by step. Saya yakin dengan mudah Anda bisa ikuti sampai dengan kondisi berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol like di bawah. Kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain agar manfaatnya jauh lebih besar lagi untuk teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang butuh tutorial ini namun belum menemukan channel ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa membantu kesulitan-kesulitan teman-teman yang mungkin sedang mengerjakan proyek atau mungkin bagi yang mahasiswa sedang skripsi dan lain-lain. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel Kodim Perangkat untuk terus berkarya, terus mengupload video-video terbaru. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban atas kesulitan-kesulitan teman-teman Sobat Koper semuanya. Dengan cara klik tombol subscribe di bawah, kemudian jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tetap menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Satu pesan terakhir dari saya, ketika kalian belajar, ketika kalian mengerjakan sesuatu, ingat jangan lupa step by step. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.